Assalamualaikum Pak Dendi. Ini papanya Kiano dan Kiano sedang mempelajari materi yang diberikan melalui WhatsApp yang sudah di-print dan mengerjakan tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kiano, siapa gurunya? Halo Pak Dendi, ini Kiano Kiano lagi ngapain? ngerjain PR. Mengerjakan PR. Oke, sebelum kita lanjut, Kiano, Papa jelaskan lagi materinya sekilas ya. Ini kita sekarang belajar sesuai dengan materi Pak Dendi, yaitu sikap mandiri. Oke, ini adalah sikap mandiri. Oke, apa itu sikap mandiri, Kiano? Yang sikap yang tidak bergantung dengan orang lain. Iya, mantap. Apakah sikap mandiri merupakan akhlak terpuji? Yes, mantap. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan usaha sendiri, memenuhi kebutuhannya dari usaha sendiri. Nah, itu ada yang ada di halaman ini ya, kita sama-sama pelajari. Nah, di sini dijelaskan, anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri itu? Kalau kita misalnya melihat, wah itu tuh Kiano tuh anaknya mandiri. Dari mana sih kita ngelihat Kiano tuh yang mandiri? Mandiri. Mandiri itu seperti apa contohnya misalnya? Mau pikir tempat tidur sendiri? Mantap, betul. Itu aja. Terus apa lagi? Contohnya? Tunggu. Sanggup mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas sendiri. Nah, oke. Jadi dibedakan antara ciri-ciri dengan contoh. Kalau contoh tuh tadi misalnya merapikan tempat tidur. Kalau ciri-ciri melakukan tugasnya sendiri. Jadi ciri-ciri itu yang kelihatan dari seseorang yang mandiri itu apa? Kalau di sini ya, Papa bacain ya. Melakukan sesuatu secara sendiri. Tidak suka nyuruh-nyuruh orang. Tapi dia berusaha kerjakan dulu sendiri semampu dia. Misalnya, ambil makan. Itu contohnya ya. Kalau ambil makan bisa ambil nasi sendiri, bisa ambil lauk sendiri. Ya tidak usah nyuruh-nyuruh yang lain. Nah, kemudian berani dalam hal-hal yang baik. Kemudian bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan dan tidak mudah menyerah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sikap mandiri. Bisa dipahamin? Enggak. Nggak bisa. Oh, yang mana nggak bisa dipahamin? Kita diskusi. Semuanya. Tadi mandiri pengertiannya sudah paham ya? Bahwa mandiri itu seperti apa? Coba diulang. Yang namanya mandiri itu apa? Tidak nyuruh. Itu ciri-cirinya. Tadi kan mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Contohnya apa aja coba? Mau pikir tempat tidur sendiri. Oh, siapa lagi? Mengambil makan sendiri tadi ya. Sudah. Nah, terus bertanggung jawab. Ngerti tidak maksudnya tanggung jawab tuh? Misalnya, Kalau misalnya ada teman kita doang yang jatuh, kita tanggung jawab tolong. Itu enggak? Termasuk tanggung jawab nolong, sesudah nolong minta maaf. Cuman apa alasan kita dorong? Mungkin kita tidak sengaja main pisang boleh. Nah, bertanggung jawab lagi atas sesuatu yang dikerjakan, misalnya kita bertanggung jawab kalau kita tidak merapikan kamar, jadi kamarnya kotor, kita harus siap bertanggung jawab. Nah, ini misalnya tidak buat PR nih, dimarahin sama Pak Dendi, tanggung jawab, itu namanya mandiri. Aku tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya nanti dimarahin Pak Dendi, nilainya jadi kecil, terus nanti dipanggil sama gurunya, terus nanti orang tuanya juga dipanggil, kan banyak tanggung jawabnya. Nah, itu adalah contoh bertanggung jawab atas apa yang jadi kita segala sesuatu yang kita lakukan itu tanggung jawab. Tidur terus-terusan, tanggung jawab. Tidak sholat, tanggung jawab karena dosa. Kawan. Terus misalnya kita
nggak mau ngurus adik, nggak mau ngajak adik main, tanggung jawab juga, marah mama papa. Itu kalau lagi moodnya tadi Terus kita nggak boleh mudah menyerah. Misalnya pandangannya. main game, harus sampai level 3, jangan menyerah. Terus sampai level 10, harus terus berjuang. Itu contohnya. Nah kalau game itu ada namanya e-sport, nanti bisa ke situ. Berani dalam kebaikan, e-sport itu kayak kompetisi olahraga online. Bisa ya. Nah terus kita berani dalam kebaikan. Jadi berani dalam kebaikan itu seperti ini. Nah kita nolong orang berani. Terus kita tahu bahwa itu benar, kita berani melakukannya. Kalau pas mau nolong orang, pas maju selangkah balik lagi, orang kecewa nggak ada mau ditolong. Boleh aja kalau kita ragu-ragu menolong orang, siapa tahu orang itu pura-pura minta ditolong, terus dia berbuat jahat, kita juga harus hati-hati. Nah kalau dia minta tolong, nah kita tolongin, dia nggak bohongin kok, ternyata dia nggak minta tolong benar, kita berdosa. Kita tidak berdosa karena kita sudah ditolong, dia yang berdosa. Cuman kita harus hati-hati supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak kena tipu lah ya bahasanya. Ini pembahasan tentang halaman yang ini. Halaman tentang sikap mandiri. Halaman 19 ini Pak Dendi sudah selesai kita bahas Pak Dendi. Oke, next sekarang kita bahas halaman 20. Ini ada 4 halaman. Ini baru materinya. Hadis. Hadisnya ini nanti Kiano usahakan juga baca. Cuma nanti kita baca artinya dulu aja. Oke, hadis ini dari Abu Ubaid Buddha Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, Allah mencukupkan dengan kayu itu. Hal itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada manusia. Di sini soalnya ada. Tapi bukan kayu, batu, mengucap batu dan minta-minta. Walaupun manusia itu memberinya maupun menolaknya. Intinya di hadis ini adalah jangan menjadi pengemis. Minta. Padahal kita sudah bisa berusaha lebih dari itu. Nah, kalau itu di jalan banyak, kita harus melihat sebabnya dia mengemis kenapa. Kita tetap berpikiran positif. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa lebih baik mencari kayu bakar di hutan daripada minta-minta. Gimana caranya? Kan ada yang nyari kayu bakar, dijual buat kayu masak. Ditebang, dibakar dulu. Kayu ditebang, terus dipotong-potong kecil, terus diikat, dipanggul, dibawa. Panas. Kan orang sudah biasa, artinya dia sudah biasa berjuang, bekerja keras. Nah, kemudian ada lagi hadis lain dari Al-Miqam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yaitu Nabi Daud, makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa mandiri, sudah besar, usahakan mencari kerja, usahakan berusaha, mau jadi YouTuber boleh. Emang YouTuber? Mau jadi gamer itu kerja, itu YouTuber itu dia harus bikin konten, dia harus berpikir kreatif, dia harus cari ide, itu susah ya minta ampun. Enggak. Susah itu loh, karena itu harus tiap hari dia upload konten. Kita nyontek dari YouTuber. Tiap hari. Iya, Tiap nyontek. hari. Terus dia harus punya tim kreatif, dia harus berkoordinasi dan segala macam. Mau jadi gamer susah, harus belajar gamers sampai kita bisa menjadi analisis gamers. Kalau gamers tinggal main game, ngedit, upload. Oke, asalkan itu demi kebaikan, bermanfaat, dan kalau bisa itu hasil usaha kita sendiri. Nah, isi kandungan dari kedua hadis di atas adalah, baca, gantian kamu yang baca. Isi kandungan hadis, baca. A, B, C, D, dan seterusnya. Aha. Baca. Nah, mana? Yang dari A, nih. Ini Pak Dendi, kianonya baca nih Pak Dendi. Umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan
dan dengan jalan yang halal. Anjuran pekerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta, meminta-minta atau mengemis kepada orang lain, menjadikan pelakunya tidak terhormat. D. Bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. F. Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Oke, terima kasih. Itu adalah materi kedua. Nanti dibaca ulang lagi, dipelajari lagi, dipahami lagi. Sekarang halaman ketiga, halaman 21. Di sini adalah mencontohkan tentang sikap mandiri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy. Artinya pemuka kaum Quraisy itu ngerti enggak? Tokoh, orang yang dihormati, orang yang disegani. Tokoh-tokoh ya, seperti kalau dulu di desa, kepala desa itu tokoh. Tokoh masyarakat yang disegani. Tokoh tuh seperti, mungkin bahasa sekarang kayak pejabat lah ya, kayak gubernur, kayak bupati, kayak kepala dinas. Itu adalah orang-orang yang dihormati, disegani. Jadi kayak gitulah pemuka-pemuka itu, pemimpin kaum Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu adalah paman dan kakeknya orang-orang dari tokoh, dari pemuka yang tadi dijelaskan. Tapi Nabi tidak sombong, tidak manja, dan tidak bergantung misalnya kita kepada orang anaknya, lain. misalnya anak gubernur, kita sombong-sombongin salah. Kamu misalnya anak kepala Dapodik, tidak boleh sombong. Wih, bapak saya kepala Dapodik. Bapak sekarang kepala Dapodik. Terus gak usah sombong sama teman-teman kamu, biasa aja seperti biasa. Gak boleh manja, gak boleh bergantung sama orang lain. Jadi aja kalau ditanyain, bapak kamu udah dapat jabatan apa kayak kepala apa itu, udah diem lagi. Nah, Nabi Muhammad sudah belajar hidup mandiri. Nah, sekarang contoh sikap mandiri Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad mengembala kambing. Tahu nggak mengembala itu apa? Memelihara kambing, bawa kambing itu untuk nyari makan, atau dia nyarikan makan buat kambing. Nah, itu sama aja nggak? Sama sih, cuman mengembala tuh biasanya yang dibawa-bawa tuh, nah yang kayak kita pas pulang ke Martapura ketemu sapi yang nyebrang, nah itu sapinya lagi digembala. Ya kan? Digembala tuh diajak untuk nyari makan, ada yang dimandiin, diajak untuk mandi ke sungai. Kenapa nggak dikandangin? Ada yang dikandangin, berarti kita yang nyari makan. Bisa seperti itu. Nah, Nabi Muhammad diasuh Halimatus Syadiah sampai usia 4 tahun. Lalu dianterin ke ibunya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu punya ibu asuh. Ketika masih tinggal di rumah Halimatus Syadiah, 4 tahun dia ya, Nabi Muhammad telah terbiasa hidup mandiri. Beliau mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Talib itu pamannya, beliau tetap mengembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing pamannya, tapi juga kambing milik penduduk Mekah lainnya. Nah, berikut hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidakkah Allah mengutus seorang, nabi, melainkan dia mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga? Maka beliau menjawab, ya, aku pun mengembalakan dengan upah beberapa kirat. Kirat itu uang ya. Beberapa keping uang dinar milik penduduk Mekah. Jadi Nabi pun mengembalakan kambing, artinya Nabi itu mandiri. Hadis di atas menjelaskan bukti kemandirian Nabi Muhammad. Sejak kecil beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dan mendapat upah. Contohnya lagi ada loh di kita, Mama Beli. Mama Beli itu cerita mama dulu, kecil habis pulang sekolah jualan pempek. Jadi jualan mungkin dulu murah ya, nggak sampai 1.000. Sekarang? Terus sekarang lebih mandiri lagi, sudah jadi orang hebat.
Hujan. Nah, Hujan nggak? jadi dari uang mandirinya dulu, Kamar lagi rekaman Teta ke Pak Dendi, pinjam kamar ayo ketahuan. Itu yuk Eta Pak Dendi. Nah, jadi Mama Beli itu jualan pempek, membuktikan bahwa sejak kecil Mama Beli sudah mandiri. Mencari uang buat beli mainan, dia senang beli mainan, beli layangan, beli Apa ini, main nggak merepotkan matanya ini. Nintendo mainan? Itu contoh ya. Nah, dengan mengembala kambing, Nabi Muhammad bisa berlatih sabar dalam menyantuni dan mengayomi. Ketika kambing-kambing terpisah, beliau harus mampu mengatur dengan sabar. Kambing kan ada yang nakal, kan lari ke sana, lari ke sini, seruduk sana, seruduk sini. Tabrak mobil. Nah, ini dibilang ya. Coba baca yang terakhir. Di antara kambing-kambing itu ada penurut dan pembangkang. Apa pembangkang gitu? Jadi ada yang penurut dan pembangkang. Penurut itu gampang diomongin, kambing kamu baris, menurut. Yang pembangkang tuh disuruh, kambing kamu baris, dia lari ke sana. Dia nyeruduk temennya. Ada tuh kambing yang tukang seruduk. Lihat tadi masjid tuh. Kalau lagi kurban kan, kambing tuh suka nabrak-nabrak tembok. Itu maunya diikat aja diseruduk mengikat. Oke. Kita nggak terasa Pak Dendi sudah sampai di halaman terakhir. Ye. Terasa ya. Halaman terakhir dari materi Pak Dendi. Bukti kedua bahwa Nabi Muhammad itu mandiri, yaitu apa? Baca Keno, yang ini. Bukti kedua ini cuma yang ini. Ini Aja. apa ini? Nah, ini aja. Baca yang keras. Ini apa ini? Iya. Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad telah belajar berdagang sejak di bawah Tuan Abu Talib. Bersama Abu Talib, Nabi Muhammad belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad semakin pandai berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan perilaku terpuji seperti jujur. Hal inilah yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad pun bersedia dalam berdagang di Syam. Nabi Muhammad ditemani Maisarah, pembantu Khadijah. Semua barang dagangan milik Khadijah selalu habis terjual hingga mendapatkan untung yang banyak. Hasil itu membuat Khadijah semakin takut kepada Nabi Muhammad. Mantap. Kamu ngerti nggak kamu baca? Hah? Ngerti nggak ya kamu baca ini apa? Enggak. Intinya apa? Intinya aja yang kamu dapat dari bacaan ini apa? Dari poin B ini. Enggak tahu, saya aja lupa tadi bacanya lagi. Interaksi aku udah lupa. Dari judulnya kan kamu bisa tahu. Berdagang. Iya. Dia berdagang kepada seorang Khadijah. saudagar. Khadijah itu dulunya seorang saudagar kaya. Karena dia jujur, Baik. kemudian dipercaya. Iya, baik. Nah, nanti Khadijah itu mempercayakan Nabi Muhammad untuk berdagang ke luar negeri. Negeri Syam ini dibilang Pakai paspor. pakai paspor kali ya. Nah, Nabi Muhammad bersedia dan ditemani oleh pembantunya Khadijah. Jadi misalnya kayak kita nih punya bos Sapir Bige di Lombok. Oke, kita punya orang kepercayaan yang di Lombok buka cabang. Misalnya buka cabang di tempat lain, buka cabang di Jakarta. Oke, kita juga punya nih di Palembang Sapir Bige, kita punya orang kepercayaan. Kita buka cabang lagi. Endorse. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini menampilkan sikap mandiri dalam sehari-hari. Apakah kamu sudah mampu bersikap mandiri? Enggak. Tuh Pak Dendi tidak mampu dia bersikap mandiri. Marahin Pak Dendi.
Sebagai anak muslim, Orang yang malas-malasan. oh my god. Sebagai anak muslim, kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad. Meneladani itu mencontoh, mengikuti semampu kita. Harus kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Contoh, nih baca contohnya. Satu apa nih? Mana? Nih contohnya. Merapikan buku. 2, Merapikan tempat tidur. 3, Mandi. masih dimandiin enggak? Enggak, tapi kalau mandinya nggak bersih dimandiin. Benci ya kalau dimandiin. Makan? Enggak lah, nggak disuapin. Suap. Berarti mainan bisa rapiin. Ada mainan enggak kamu? Enggak, cuma dikit. Ada. Tapi kan dirapiin. Buku dirapiin. Enggak, saya nggak pernah rapiin buku. Makan sendiri. Tugas sekolah? Ini lagi dikerjain. Enggak, Papa enggak mau ngerjain, kamu harus ngerjain sendiri. Papa hanya ngasih gambaran besar. Oke lah Pak Dendi, sudah selesai 4 materi ini kita bacakan. Video ini kita akhiri dulu dan selanjutnya Kianu melanjutkan lagi tugas yang sudah dikerjakan. Sudah sampai nomor 10 Pak Dendi. Nah, Tapi adalah masih tugas. yang A, belum yang B. Masih yang A, oke enggak apa-apa. Kita selesaikan tugas berikutnya ada di 3 halaman berikutnya. Demikian video ini diakhiri. Salam dulu. Dadah, gimana pamitnya? Salam corona. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.